itu. Tapi untuk saat ini lebih baik jangan dulu cuti. Lebih Kalau baik menurut aku loh. jangan. Terus itu kan yang masalah pertama. Terus yang masalah kedua kan gaji kan belum dibayar juga kan. Iya benar. Takutnya ntar belum beres semua dia balik, sedangkan waktu balik di sini dia ada masalah kan nggak enak kan. Oh Nah iya, lebih iya. baik itu diselesaikan dulu. Saya tadi nggak kepikiran Lebih sampai baik kan. situ. Mm-mm. Terus kayak misalkan gara-gara corona ini ada yang pabrik yang kena PHK atau gimana, itu bisa konsul ke KBRI juga bisa. Insya Allah mereka siap membantu kok. Yang penting saat kita minta seperti identitas secara Secara detail jelas. itu nggak usah khawatir. Kan kebanyakan teman-teman ngasih itu kan takut kan kayak gimana ntar telepon ini kayak gimana. Malah kitanya yang mau bantu malah Bingung. kayak kita minta data mereka kayak nagih utang seperti itu. Jadi Iya, otomatis bener. kan nggak itu kan percuma kan kita. Iya Padahal betul. mau bantu malah mereka ini mau ngasih Alamatnya informasi. masih rancu. Informasi detailnya nggak dikasih. Mau bantu gimana, seperti itu sih otomatis. Kalau misalnya ada yang di PHK gara-gara virus ini loh, itu KBRI insya Allah bisa kasih tahu solusinya mau gimana gini. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Hendrik Budian, mantul, mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini lanjutan video kemarin ya, yang tentang gaji nggak dibayarkan teman saya. Saya kasihan. Nah, sementara ini ada informasi terbaru karena pabrik maksudnya bangkrut karena Corona 19, Corona Sibgu. Jadi saya punya temen, dia barusan upload informasi. Saya mau tanya-tanya bagaimana jika orang mau udah pindah pabrik, ibarat kata karena pabriknya bangkrut gitu, atau pabriknya bangkrut karena Corona. Terus akhirnya orangnya disuruh pindah otomatis, itu gimana solusinya? Saya mau tanya-tanya kepada Mr. Tit. Oke? Oh, saya mau telepon saja. Yuk, let's go. Kasihan. Halo. Halo, ini enggak usah di video ya. Waalaikumsalam. Saya tadi bilang di pembukaan ini namanya Mas Tit gitu. Jadi ceritanya gini, Mas Tit. Aku bilang Mas Tit. Mas aja. Jadi gini Mas, kemarin itu tanggal 12 April aku kan ketemu sama temanku itu. Nah, temanku itu bercerita, kan aku interview gitu, yang ngobrol biasa, cuman saya tanya-tanya gimana perkembangan pabriknya. Dulu katanya sampean bilang gajinya belum dibayarkan pas 1 bulan 2 bulan. Gimana sekarang? Terus saya ketemuan kembali. Dan ternyata gajinya itu teman saya yang kerja di pabrik kertas itu, pabrik pembuatan kopi, gajinya sampai sekarang udah 4 bulan tidak dibayarkan. Lah, terus kan saya sebagai teman aja kan juga gimana ya, kadang pas beliaunya bilang, Mas Hendri sampean punya uang, padahal saya juga kasihan juga, cuman kadang uangnya pas sudah saya transfer ke Indonesia. Terus akhirnya sampai skuter, dia kan punya skuter dan dia juga mahasiswa di UT juga. Skuternya itu sampai dijual demi mungkin menyambung hidupnya di sini gitu loh. Terus nah emang terus enggak silakan terus. Terus penjelasan. beliaunya itu kan nggak mau juga ngelaporin ke polisi, jadi ya lapornya ke shelter itu. Soalnya apa, majikannya bagus, baik, jadi dia juga yakin gitu loh, juga percaya. Nah, terus ceritanya si temanku itu bilang pas tanggal 12 kemarin itu pabriknya itu akan bangkrut dan akan tutup bulan depan. Nah, terus si temenku itu kan di tengah-tengah video itu dia bilang begini, Mas Hendri, saya sudah
bilang ke bos saya pas waktu itu saya minta cuti karena pabrik sepi gitu kan, dan dia nggak tahu kalau bulan depan itu pabriknya mau tutup gitu mas. Dan akhirnya si temenku itu sudah beli tiket PP. Nah, pulang ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia. Terus dia belinya kan di Ansan sana. Terus gimana? Dia gimana, Mas? Kok ini teman saya yang saya tanyain. Terus gimana ini kok sampai sampean sudah beli tiket terus ini kondisi pabrik begini? Apakah sampean mau pulang ke Indonesia jadi itu atau sampean tarik? Soalnya kan beliaunya juga masih bingung di dalam itu. Soalnya kan nanti kalau sampai ke sini karantina harus bayar 100.000 per hari ya kan. Nah, akhirnya beliaunya masih bimbang. Nah, setelah saya baca uploadan sampean Mas Tit maaf saya bilangnya gitu, saya sensor biar aman. Nah, mungkin barang tahu teman saya juga nonton YouTube saya ini, mungkin lebih baiknya gimana dari informasi dari KBRI gitu mungkin. Mungkin kalau cuti ya untuk saat ini kayaknya kalau cuti kan kayaknya itu loh resiko banget. Resiko banget ya kan. Iya cuti resiko untuk cuti loh. Iya. Kalau bisa sih sebaiknya jangan cuti dulu kan. Iya. Apalagi keadaan pabrik juga kayak gitu, ntar setelah balik otomatis kan harus keluar dari pabrik kan. Iya betul. Otomatis loh. Sedangkan kalau misalkan dia tinggalnya di mes atau di susah, otomatis kan dia nggak punya alamat tempat tinggal. Benar kan? Iya. Nah, sedangkan kalau saat karantina di itu saat tiba di bandara balik, saat cuti dari Indonesia itu kan otomatis harus ngasih alamat itu kan, alamat tempat tinggal domisili. Iya benar. Nah, sementara dia udah pindah pabrik kan masih mencari kerja. Pabrik, nah kemungkinan otomatis kan susah sih untuk menuliskan alamat, sedangkan dia kan posisi udah keluar. Nah, kecuali kalau dia udah punya alamat di sini sebelum balik ke Indonesia, tempat tinggal dia lah, otomatis itu. Nah, mungkin bisa ditulis seperti itu. Tapi untuk saat ini lebih baik jangan dulu cuti. Kalau menurut aku loh. Terus itu kan yang masalah pertama. Terus yang masalah kedua kan gaji kan belum dibayar juga kan. Iya benar. Takutnya ntar belum beres semua dia balik, sedangkan waktu balik di sini dia ada masalah kan nggak enak kan. Lebih baik itu diselesaikan dulu. Saya tadi nggak kepikiran sampai situ. Lebih baik kan itu kan diselesaikan dulu kan Mas, lebih enaknya. Iya benar. Itu sih kalau menurut aku solusi. Berarti kan kemarin KBRI kan juga nyaranin kan kalau untuk teman-teman yang lagi cari kerja atau lagi nganggur, sebaiknya jangan pulang duluan, jangan cuti pulang ke Indonesia. Lebih baik tunggu nanti setelah semuanya virus ini berakhir kayak gitu kan solusinya. Iya gitu. Ya meskipun ada yang lain, misalkan kalau punya tempat tinggal sih nggak apa-apa sih, kalau balik lagi ke sini kan ada alamat yang ditulis saat karantina kan. Kalau nggak punya kan nggak, ya takut ntar yang rugi kan kita sendiri. Tapi menurut aku sebaiknya jangan aja dulu. Gitu ya. Itu yang pertama kan kasus yang waktu itu pulang ke Indonesia kan. Terus untuk yang gaji ya itu sih menurut aku lapor ke itu sih Notompu atau gimana kan, misal kalau nggak dibayar loh. Iya. Tapi kan kemungkinan kalau katanya sasarannya baik, kemungkinan bisa diurus kan. Itu kalaupun nggak bisa kan bisa lapor ke KBRI kan. Karyawannya kan juga membantu kayak seperti. Oh iya, karyawannya itu sama dia 4 orang Mas, belum dibayar semua. 4 bulan kali 4 bulan kali taruhlah 1 bulan 2 juta lah. Ya udah 1 orang 9 juta. Per orang 8 juta. Per orang 8 juta sama pesangonnya yang udah re-entry semua orangnya setahun aja sudah 11 juta lah. Kalau itu kan urusan pabrik Mas. Urusan hukum juga sih kalau nggak dibayar. Kan hukum semuanya kan ada sih. Terus kan ada aturannya kan. Iya. Terus si temenku itu dia sudah beli tiket PP 40 hari dan sudah dibayarkan. Terus beliaunya cerita gini, seandainya nggak jadi cuti
berarti uang saya cuma kembali 250.000 Mas Hendri. Loh, lah emang tiket cuti berapa Mas? 500 sekian, hampir 600 gitu. Wah, gimana ya Mas ya, saya juga bingung. Makanya saya ada update statusnya punya Mas ini tadi kan, aku langsung konfirmasi boleh nggak saya ngobrol-ngobrol gitu. Barangkali teman saya kan juga kan sekarang kan juga ada tuh ada kemarin kan lihat kayak situs penerbangan kan seperti itu, ada yang dibalik 100% juga ada loh. Yang tergantung dia maskapainya apa sih. Iya. Terus kemudian ada juga yang ditukar dengan voucher seperti itu kan. Kan bisa tanya dulu sama itunya, maskapai penerbangannya. Oh, tanya ke maskapai penerbangannya. Kalau, yang katanya di sininya yang bisa cair, di Jakartanya yang nggak bisa cair gitu. Oh ya, yang PP di sini doang, yang Jakarta nggak bisa. Tapi kayaknya harus diusir Mas. Kan apa yang KBR kan juga tak ada sih yang apa beda sama maskapai penerbangan dengan yang di Jakarta. Itu juga bisa ditanyain ke mereka. Oh iya benar juga tuh. KBR yang ada di sini. KBR kan juga bekerja sama Bank juga ada kan, PNI juga di sini, terus BRI juga ada di sini. BRI, sama itu apa? Garuda kan juga sama ada di Korea juga kan. Maksudnya yang di Jakarta kan bisa nanya yang di sini juga kan. Iya. Gimana seperti itu. Maksudnya juga bisa konsultasikan ke BRI, nanti bisa aku sampaikan undang-undangnya seperti itu. Iya. Jalan keluarnya gimana? Yang penting ya itu tadi. Kalau bisa jangan cuti dulu gitu ya kan. Benar ya, oke. Pas masa mencari kerja. Nah kan temanku kemarin itu tanggal 12 kan pas kemarin hari kemarin pas ya, hari ini 13. Makanya saya kasih ini ya Allah. Kemarin siang saya posisi udah keluar dari pabrik atau masih kerja Mas. Nah teman saya itu masih kerja, terus nanti karena cutinya tanggal berapa? Rencana cutinya saya masih belum tahu, cuman kemarin dikasih tahu gitu di HP saya, di HP-nya dia ditunjukkan ke kamera saya gitu kan. Cuman karena ada cahaya saya nggak begitu lihat, yang penting ini buktinya saya udah beli tiket PP gitu. Nah, terus kata bosnya, dia itu pabriknya itu karena gaji belum dibayar, bulan pertama, bulan kedua dia masih menoleransi, terus akhirnya ya udahlah karena bosnya baik mungkin gitu ya. Sampai 4 bulan akhirnya bosnya memberitahu bahwa pabriknya akan tutup, bangkrut, berarti tutup lah bulan depan. Nah, terus kan belum digaji 4 bulan, si bosnya janjiin gini, kalau sudah mesin satu ini terjual nanti gajinya akan dibayar gitu, katanya gitu. Ya, gitu Mas. Itu sih misalkan urusan kalau memang janjinya seperti itu kan ya ditunggu aja baiknya gimana. Misalkan kalau bulan depan mereka menggarin, ya otomatis kan hukum yang berjalan kan. Hukum yang berjalan. Nggak usah takut, maksudnya kalau nggak dibayar otomatis kan bisa lapor kan. Iya. Bisa kok. Terus mungkin ada yang disampaikan lagi, mungkin kalau ada teman-teman yang masalah apa, mungkin Mas mau kasih tahu apa gitu buat teman-teman PMI di Korea, karena efek COVID ini kan orang-orang masalah cuti-cuti kan jadi bingung. Ya, untuk teman-teman yang cuti sebaiknya ya itu menuruti aturan pemerintah Korea yang udah dikasih kan, kayak self karantina selama 14 hari itu harus taat. Iya. Terus apa ya? Terus kayak misalkan gara-gara corona ini ada yang pabrik yang kena PHK atau gimana, itu bisa konsul ke KBRI juga bisa. Insya Allah mereka siap membantu kok. Yang penting saat kita minta seperti identitas secara detail itu nggak usah khawatir. Kan kebanyakan teman-teman ngasih itu kan takut kan kayak gimana ntar telepon ini kayak gimana. Malah kitanya yang mau bantu malah kayak kita minta data mereka kayak nagih utang seperti itu. Jadi otomatis kan nggak itu kan percuma kan kita. Iya, padahal mau bantu malah mereka ini mau ngasih alamatnya masih rancu. Detailnya nggak dikasih. Mau bantu gimana seperti itu sih otomatis. Kalau misalnya ada yang di PHK gara-gara virus ini loh, itu KBRI insya Allah bisa kasih tahu solusinya mau gimana gini.
Itu berarti kayak teman saya itu mungkin juga efek dari corona ini ya Mas ya. Soalnya kalau itu belum tahu, katanya 4 bulan sebelumnya udah belum dibayar ya. 4 bulan Tapi ya. itu sekarang itu Mas. Tapi sekarang udah April. Di Korea mulainya 2 bulan apa? Karena ya bulan berapa? mungkin bisa masuk juga kok. Ya, ntar bisa solusinya gimana? Bisa konsultasi sama pihak KPRI juga kok. Ya udah nanti gini aja. Kita juga siap membantu kak teman-teman. Nanti setelah selesai ini kan insya Allah video ini akan saya upload. Nah, orangnya nanti aku beritahu biar dia nonton video ini dengan jelas. Nanti misalkan beliaunya tanya, Mas Hendri siapa yang sampean hubungi tadi gitu. Nanti saya kasihkan alam Facebooknya sampean nanti biar berteman gitu aja ya Mas ya. Biar nanti misalkan teman saya kan galaunya di situ. Nanti biar beliau tanya langsung gimana mau gimana. Soalnya kan juga dia juga orangnya ya kuliah di UT juga, cuman kan karena mungkin masalah seperti ini gitu. Nanti saya mikirnya gini, gimana kuliahnya jika dia jadi cuti terus misalkan kayak Mas mau bilang kan bener. Kasihan juga kan uangnya belum dibayar nanti kalau dia jadi cuti gitu. Biar jelas ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan khususnya yang teman saya yang kemarin itu ya. Oke. Sementara itu aja dulu, mungkin kalau ada yang lainnya nanti saya bisa tanya-tanya. Sebenarnya saya ada permasalahan Mas, tapi hari ini masih saya urus di kantor polisi, masih belum berani cerita saya. Soalnya besok saya harus ke kantor polisi lagi. Hari ini saya kan cuma pergi ke Pajulso, hari Sabtu ke Pajulso, terus di sana saya dikonfirmasi, terus hari ini ke Pajulso lagi. Sekarang udah mulai jelas nih ceritanya. Terus akhirnya besok harus ke Hwasong kemana ya, Hwasong Sobu, jadi kantor polisi lagi. Ya, mungkin kalau ada waktu saya mau cerita itu juga. Soalnya nggak apa-apa. Soalnya aku sih kalau aku sih siapa, misalnya aku kan dekat sama KPRI kan, mitra juga kan, misalkan kan kayak kita kan juga ada di sekitar wilayah. Nah, kita membantu teman-teman yang kesusahan. Nanti kan bisa unek-unek teman-teman itu, ntar ke misalnya ada yang unek-unek teman-teman dari semuanya PMI bisa disalurkan ke saya. Nah, saya nanti akan sampaikan ke KPRI. Nah, mereka ngasih solusi gimana, seperti itu sih. Kan KPRI kan misalnya untuk ngatasin teman-teman kan banyak banget kan. Jadi otomatis kan kayak ada mitra-mitra seperti itu sih. Gitu. Nah, insya Allah ntar kalau ada undang-undang bisa saya sampaikan ke KPRI langsung. Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya. Semoga informasinya membantu. Assalamualaikum, selamat malam.